Akhirnya Anies gigit jari. Presiden Jokowi curi panggung Formula E. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui penyelenggaraan pameran ini, reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggara event otomotif berskala internasional, termasuk kesiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya. Beberapa waktu yang lalu, di peresmian sirkuit Mandalika, melalui Bambang Susatyo, politikus Golkar, Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI, membocorkan canda Jokowi kepada Shin Gilel untuk ikut ajang Formula E atau EPRIC yang sedianya diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni 2022. Saat itu, kata Bamsud, Presiden Jokowi menantang Shin Gilel untuk ikut serta di ajang Formula E. Kemudian secara beramai-ramai, candaan Presiden Jokowi itu sebagai pesan simbolik jika Formula E direstui oleh Presiden Jokowi di tengah polemik yang masih diselidiki KPK atas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi. Presiden Jokowi ini memang paling jago kalau lempar simbol, khas gaya politik orang Solo. Kadang tak perlu membuat sebuah pernyataan yang disorot banyak lampu, kamera, dan di atas panggung. Cukup dengan sentilan saja, sudah menjawab sedikit teka-teki, tapi sekaligus masih diliputi misteri. Dan kita disuruh membedahnya. Sontoloyo memang. Hahaha. Akan tetapi, semakin kesini, kian terang setelah Erick Thohir Menteri BUMN yang akhir-akhir ini wajahnya banyak nongol di ATM dengan senyum cerahnya itu, tapi tak sebanding saldo kita yang sering merana. Dalam sebuah kesempatan memberi pernyataan di depan awak media terkait Formula E, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menilai bahwa kompetisi balap mobil listrik Formula E di Jakarta tahun depan merupakan event besar yang bisa mempromosikan Indonesia kepada dunia. Tentu event yang lain itu adalah event lebih daripada mempromosikan Indonesia. Apakah Formula E, apakah MotoGP, kata Erick Thohir pada wartawan kemarin di Jakarta. Selain itu, Erick Thohir juga menuturkan bahwa pada tahun 2022 akan ada banyak event besar di Indonesia. Bahkan, baru-baru ini Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan yang amat jelas di Indonesia International Motor Show IIMS Hybrid 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui penyelenggaraan pameran ini, reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggara event otomotif berskala internasional, termasuk persiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya, kata Presiden Jokowi secara daring dari Istana Negara. Dari pernyataan di atas, sudah jelas bahasa bersayap Presiden Jokowi saat peresmian sirkuit Mandalika rupanya benar adanya sebagai restu agar penyelenggaraan Formula E tidak boleh berhenti atau gagal, dan juga penyertaan di IIMS Hybrid 2021. Lantas bagaimana dengan dugaan korupsi Formula E? Korupsi dan penyelenggaraan Formula E itu dua hal yang berbeda. Jika memang ada korupsi, lantas tak serta-merta menghentikan penyelenggaraan yang sudah dijadwalkan. Memangnya Candi Hambalang di masa SBY dulu? Enggak lah, kelas Presiden Jokowi tak sebanding dengan SBY. Jika memang ternyata ada korupsi, misalnya ya itu bagian dari lembaga anti rasuah, biar mereka yang mengurusinya. Jika ternyata dari penyelidikan KPK tidak diketemukan tindak kejahatan yang mengarah ke unsur pidana, maka secara otomatis dihentikan penyelidikannya. Pada intinya, ada dan tidaknya korupsi Formula E tetap jalan. Pasalnya ini pertaruhan gengsi negara. Apa iya kita mau semisal terbukti korupsi, lantas ajang Formula E mandek, maka sudah pasti negara dan rakyat Indonesia yang dirugikan. Dan yang lebih mengerikan, borok kita atas ulah di DKI Jakarta ini baunya ke seluruh dunia. Wah, betapa memalukannya. Siapa sih gubernurnya? Ya gubernur terbodoh versi Google. Tak becus amat. Soal Anies sebagai gubernur DKI Jakarta,
dan pihak yang paling bertanggung jawab biar itu menjadi penilaian masyarakat Indonesia jika memang program andalannya tersebut menjadi bancaan pihak terkait. Seperti halnya program DP 0, janji manis kampanye andalan Anies yang berakhir mengantarkan anak buahnya meringis di balik jeruji besi dan rugikan negara 153 miliar rupiah. Saya rasa Presiden Jokowi yang pada akhirnya mendapat panggung bukan Anies Baswedan pada ajang Formula E tersebut. Loh, kok bisa Presiden Jokowi? Lewat cara saya. 3 kata legendaris yang pada akhirnya sang Presiden RI itu telah membuktikan menjadi bintang di forum-forum internasional. Negara jelas tidak mau dijadikan bahan tertawaan bangsa lain atas gagalnya Formula E. Dunia internasional matanya menuju Jokowi sebagai presiden, bukan Anies yang cuma gubernur katrolan penrol korek pakai jubah. Ya, kita semua pasti sudah mengetahui maksud dan tujuan Anies ngotot program Formula E harus terlaksana. Tujuan Anies tentu terkait panggung 2024, juga menutupi program-program yang gagal sebelumnya. Akan tetapi, itu kan dulu sebelum ada penyelidikan KPK. Atas laporan rakyat, pasalnya dulu Anies berpikir tak akan ada skenario tersebut. Sampai seret KPK segala. Lagi pula sepupunya Novel Baswedan masih bercokol di KPK sampai akhirnya sibuk bikin channel YouTube. Tapi kalau sekarang, Anies jelas bungkam jika ditanya tentang Formula E. Dan seperti yang kita baca, justru pemerintah pusat yang mengeluarkan statement tersebut, bukan? Dari sana sudah dapat digambarkan sedikit demi sedikit ada semacam daya tawar kelas tinggi yang tidak tersirat oleh rakyat. Faktanya Jakpro kembali mundur sekedar menentukan venue saja. Mereka berkata akan ditentukan pada bulan Desember 2021. Sesederhana itu. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syukur.com, ditulis oleh Anto Cahaya. Bagaimana menurut Anda?